Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore para teman-teman sekalian, para pencinta ikan gabus ya, para pembudidaya ikan gabus di mana-pun berada. Salam lagi, bertemu saya dengan Iwan di channel Dunia Gabus Lampung ya, channel YouTube yang membahas seputaran budidaya ya, atau peternakan tentang ikan gabus. Alhamdulillah pada sore hari ini masih di bulan puasa, saya akan membuat video lagi ya. Video ini sebenarnya menjawab pertanyaan teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia ya. Sering pertanyaan ini muncul ya. Nah, kebetulan pertanyaan ini bisa saya jawab dengan fakta di lapangan ya. Jadi untuk sore ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, baik dari WA maupun dari YouTube ya, dari kolom komentar yang bertanya bahwa Mas, air itu berapa meter kedalamannya, atau berapa kedalaman air supaya ikan gabus mau bertelur. Karena sebagian bilang karena punya saya tidak mau bertelur. Nah, ini akan saya jawab ya berdasarkan di lapangan. Kalau saya rata-rata air itu antara 50 hingga 1 meter untuk pemijahan. Tapi terkadang ada kolam saya yang bocor. Jadi saya biasanya ada yang lebih rendah dari itu airnya. Ada yang 1 jengkal. Ini buktinya. Nah, kolamnya di samping ini teman-teman. Saya pernah mereview kolam ini juga. Ini kolam ukuran panjang 80, lebar sekitar 60 cm dengan kedalaman air kalau full ya ini sekitar 60 cm. Cukup kecil, minimalis. Indukan ukuran 500 gram, setengah kilo, baik jantan maupun betina hampir sama. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian yang sering nanya, Mas, untuk ikan gabus itu mau bertelur ukuran kedalaman air berapa? Nah, saya bilang tadi di awal, kalau saya biasanya dari 50 hingga 1 meter kedalaman air. Ya 50 hingga 80-an lah punya saya itu, sering segitu. Nah, tapi kebetulan tanpa sengaja memang kolam ini bocor teman-teman. Bocor, jadi airnya berkurang terus hingga cuman sisa 1 jengkal. Nah, ternyata dalam 1 jengkal pun ikan gabus mau dan bisa bertelur. Ini faktanya. Nah, saya buka ya, nanti saya buka, saya tunjukkan hasilnya. Ini bertelur kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Nah, ini di sebelah rumah ini. Nih, sebelah rumah. Kecil sekali kolamnya. Minimalis sekali. Tuh, saya memanfaatkan lahan ya. Karena ini sudah rumah tetangga. Jadi di sini juga kolam-kolam ini di rumah, depan rumah. Nah, ini akan saya buka, akan saya tunjukkan. Ini sahabat sekalian, akan saya ukur dulu airnya ya, menggunakan jengkal saya. Tuh ya, sejengkal tidak ada. Ini asli ya, fakta di lapangan ya. Air cuma sejengkal, bahkan tidak ada. Ikan gabus sudah mau dan sudah bisa bertelur. Mana buktinya? Ini.
akan saya bantu menggunakan senter ya. Nah, ikan gabus ini sudah bertelur sebanyak 4 kali kalau nggak salah. Tapi ini agak jarang kemarin ya, sudah sekitar 1,5 bulan tidak bertelur. Dan ini dia bertelur kembali di kolam yang sama. Kolamnya tetap ini, nggak saya pindah-pindah. Jadi sudah agak lama nggak bertelur, akhirnya bertelur lagi. Dan inilah hasilnya. Ini cuman kolam 1 jengkal. Tuh, induknya menggelopak ya. Ini kolam cuman 1 jengkal, teman-teman. Tapi mau dan bisa bertelur. Nah, jadi sebenarnya untuk ikan gabus, untuk takaran air menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya, kedalaman air itu tidak terlalu berpengaruh. Jika ukurannya sekitar ya rata-rata ya 50 cm hingga 80 itu sudah ideal untuk bertelur. Jadi kalau teman-teman ada di rumah, kok Mas punya saya kok sudah lama atau tidak pernah bertelur ya, apa masalahnya airnya terlalu dalam ya, atau airnya terlalu dangkal ya, idealnya berapa ya? Nah itu, jadi kalau ngomong ideal air, saya di lapangan bisa membuktikan bahwa saya sering menggunakan 50 hingga 80 cm kedalaman air. Tapi ada fakta bahwa nggak nyampe segitu pun mau atau bisa bertelur 1 jengkal. 1 jengkal itu paling berapa senti ya? Jengkalan saya ini kurang lebih paling nggak nyampe 20 cm sepertinya. 15 cm mungkin, 15 cm sudah bisa bertelur. Jadi bukan faktor air, bukan faktor kedalaman air dia mau bertelur atau tidak. Yang jelas itu faktor indukannya itu sendiri, apakah memang sudah benar-benar cocok, apakah sudah benar-benar sepasang jantan dan betinanya ya. Karena kadang kita nggak seberapa paham, kelaminnya sama gitu, makanya nggak bisa bertelur. Atau mungkin karena ya jantan betina tapi mereka tidak cocok, tidak mau bertelur. Nah, jadi bukan faktor kedalaman air ya teman-teman ya. Air tidak berpengaruh banyak karena punya saya pun dangkal sekali, 1 jengkal atau sekitar 15 cm pun bisa bertelur. Nah mungkin yang faktor bertelur tidaknya itu tadi, apakah dia sepasang atau tidak, apakah dia benar-benar jantan dan betina atau tidak, itu. Dan mungkin sekedar info aja, mungkin teman-teman penasaran biar cepat telur pakannya apa. Nah kalau saya sih meyakini ya, saya sendiri meyakini bahwa yang cepat bertelur itu ikan nila. Karena setiap saya kasih ikan nila anakan itu ya ukuran sejempol-jempol tangan atau
setelunjuk jari tangan, itu saya kasih banyak, nggak lama dia bertelur ya, itu. Kalau saya sih tiap harinya saya kasih makan ikan lele. Kalau dulu anakannya saya beli ya per gelas, karena memang mahal di harga itu benihnya. Akhirnya saya punya kolam sendiri, saya besarin lele, saya ambil, saya pancing, saya potong-potong, itu untuk pakannya. Nah itu agar mau cepat bertelur, saya menggunakan ikan yang cepat banget ya, ikan nila itu menurut saya ya. Jadi bagi teman-teman yang memijah ikan gabus, kalau airnya sudah ukuran kurang lebih 2 jengkal sampai 80 cm ya, itu sudah bisa bertelur. Kalau nggak bertelur berarti bukan masalah air, masalahnya di faktor yang lain, seperti mungkin tidak jodoh, tidak cocok, ataupun memang belum masanya bertelur. Jadi tunggu saja, karena ada juga gabus itu yang lama baru bertelur ya. Punya saya pernah 3 bulan baru bertelur, pasangan baru ya, 3 bulan baru bertelur. Jadi memang beragam, dan gabus pun susah, memang tidak bisa dipastikan untuk waktu bertelurnya. Saya sering kali seperti itu, makanya ya lumayan jarang yang membudidaya, karena memang agak susah. Dia bertelurnya semau dia, tidak bisa didikte. Kalau lele kan asal sudah matang gonat, dipasangkan dengan pasangannya yang berbeda, dia semalam bertelur. Kalau gabus tidak, saya biarkan saja seperti ini, saya biarkan saja ikan ini. Ketika airnya habis, saya kasih air terus, saya kasih air terus. Setelah 1,5 bulan dia bertelur lagi. Alami ya, alami dia pokoknya. Jadi itu teman-teman ya, bisa menjawab ya. Jadi untuk air tidak berpengaruh. Silakan airnya berapa ya, kalau saya sih rata-rata 50 hingga 80 cm. Kalau terpaksanya pendek, ini 1 jengkal pun bisa 15 cm ya. Jadi bukan faktor air. Kalau mau naik kedalamannya ya itu 50 hingga 80 cm normal. Saya sering pakai dan sering bertelur. Mungkin itu saja video ini, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang penasaran, yang bingung ya, yang belum yakin airnya berapa, apakah airnya pun sudah pas apa belum. Nah, ini jawaban saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.